Nah, ini bagaimana pemerintahan rezim pada masa Orde Baru ini lebih mengedepankan hukum Islam sebagai hukum yang dominan. Secara politik hukum mengesampingkan keberadaan hukum adat, di mana muncul regulasi-regulasi bernafaskan Islam seperti undang-undang perkawinan tadi dan regulasi turunannya. Nah, ini mengadopsi sistem bagaimana hukum keluarga ini lebih didominasi oleh norma-norma aturan agama. Nah, fikih-fikih Islam ini masuk dan diadopsi menjadi hukum negara. Nah, ini. Dan lembaga peradilannya pun juga dibuat. Adanya peradilan agama. Sistem peradilannya dibuat. Ya, lengkap sudah bagaimana legal substance maupun legal structure-nya dibuat untuk mengadopsi bagaimana hukum agama dan hukum adat ini menjadi bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia yang tidak lagi mengedepankan tradisi sistem hukum civil law, tapi sudah membuat sistem hukum yang khas keindonesiaan, yakni tadi apa? Mengakomodir keberadaan hukum agama, hukum Islam, dan hukum adat. Nah, kalau di reformasi ini, ya gerakannya sudah merangkul kembali keberadaan hukum adat, seperti seperti adanya amandemen Undang-Undang Dasar kita di pasal 18B. Ini dikemukakan bahwa adanya masyarakat hukum adat, dan ini menunggu RUU masyarakat hukum adatnya akan diundangkan menjadi bagian terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Nah, ini salah satu preview wajah sistem hukum di Indonesia. Dan saya yakin sistem hukum seperti ini juga berkembang di negara-negara lain untuk mewujudkan kemandirian hukumnya merdeka lepas dari pengaruh kolonial negara penjajahnya. Kalau ada pertanyaan silahkan dibuat di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.